Tuhan mau kita masuk ke tahta anugerahnya, menerima pengampunannya, belas kasihannya, pemulihannya. Lalu kita membawa anugerahnya di hidup kita dan membagikan bagi keluarga kita, teman kita, sahabat kita, bahkan musuh kita. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung kembali di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Satu hal saya percaya, hari ini ada kebaikan Tuhan yang menunggu kita. Ada berkatnya yang mau dicurahkan buat setiap kita. Namun sebelum kita melangkah hari ini, saya ajak kita kembali ingat firman Tuhan. Kembali kita dikuatkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan selalu menyadarkan kita untuk kita datang kepadanya. Setiap kita pasti pernah mengalami yang namanya jatuh, gagal, merasa tidak layak. Atau mungkin ada di antara kita yang menyaksikan Morning with the Word sedang gagal, sedang jatuh dan merasa tidak layak. Kita semua butuh anugerah Tuhan. Kita semua butuh belas kasihan Tuhan. Belas kasihan dan anugerah Tuhan adalah tempat di mana kita dipulihkan, tempat di mana kita menerima pengampunan, tempat di mana kita menerima berkatnya kembali, urapannya kembali. Karena pagi hari ini jangan biarkan setiap kita ditipu oleh si jahat. Ketika kita jatuh, ketika kita gagal, kita justru menjauh dari Tuhan. Saya mau katakan hari ini kita perlu belajar. Yang pertama, Tuhan menyediakan tahta anugerah untuk kita. Tuhan menyiapkan tahta belas kasihan untuk kita datang kepadanya. Ibrani 4 ayat 16 katakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Tuhan mengajak kita datang kepada tahta kasih karunia-Nya. Tahtanya bukan bernama tahta penghakiman. Tuhan tidak ingin menghakimi kita, tapi Tuhan ingin mengasihani kita dan Tuhan ingin memulihkan kita. Ingat dalam pelayanan Yesus, jika kita ingin melihat seperti apa hati Bapa, kita bisa melihat dari tindakan Yesus, dari responnya Yesus. Ingat di Yohanes 8 ada wanita yang ketangkap berzina. Kemudian ahli Taurat, orang Farisi menangkapnya dan melemparkan wanita itu di hadapan Yesus. Dan menurut hukum Taurat, wanita itu harus dirajam dengan batu. Tapi Yesus mengajarkan tentang kasih. Sehingga ahli Taurat, orang Farisi ingin menjebak Yesus. Ketika wanita yang ketangkap berzina ini dilempar ke kaki Yesus, sesuatu yang dahsyat Yesus katakan, yang belum pernah berbuat dosa silahkan lempar duluan. Mulai dari yang tua, yang dosanya paling banyak, pergi. Sampai yang muda, pergi semua. Tinggal Yesus dan wanita yang ketangkap berzina itu. Yesus punya hak untuk menghukum dia, untuk menghakimi dia. Karena Yesus satu-satunya yang tidak berdosa di situ. Tapi yang Yesus lakukan adalah, aku pun tidak menghukum kamu, tidak menghakimi kamu. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Pengampunan Tuhan memberi kita kekuatan, kemampuan untuk kita tidak berbuat dosa lagi. Adalah kehendak Tuhan kita menghampiri tahta anugerahnya. Tuhan menyiapkan tempat yang namanya anugerah, tempat yang namanya belas kasihan. Untuk kita dipulihkan, untuk kita bangun lagi, untuk kita bangkit lagi. Jangan lari dari Tuhan, tapi larilah kepada Tuhan. Jangan menghindar dari Tuhan, tapi mendekatlah kepada Tuhan justru ketika kita jatuh. Anugerah Tuhan lebih kuat daripada penghukuman. Roma 5 ayat 20 bagian B, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat ini tidak dimaksudkan untuk memotivasi saudara boleh buat dosa. Itu pikiran yang salah, itu pikiran yang berasal dari si jahat. Ayat ini dimaksudkan bahwa tidak ada dosa yang terlalu besar sehingga Tuhan tidak bisa mengampunimu. Ayat ini justru adalah ajakan dari Tuhan ketika engkau jatuh, ketika engkau gagal, ketika engkau merasa tidak layak. Jangan pergi dari Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan. Karena Tuhan selalu punya alasan untuk menerimamu mendekat kepadanya. Tuhan ingin
dosa kita diampuni, dan kita hidup dalam kebenarannya. Tuhan ingin kita bukan jauh dari Dia, tapi Tuhan ingin kita mendekat kepadanya. Karena hanya di dekat Tuhan, kita dimampukan untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam ketaatan. Waktu kita jauh dari Tuhan, kekuatan untuk hidup kudus, untuk hidup taat, semakin jauh juga dari hidup kita. Karenanya ayat ini bukan dimaksudkan memotivasi saudara bisa buat dosa. Enak aja bikin dosa yang banyak, kasih karunia-Nya lebih banyak lagi. Bukan, ayat ini dimaksudkan supaya saudara jangan tertipu oleh iblis yang berkata kamu sudah terlalu jauh berbuat dosa, Tuhan tidak menerimamu. Kamu sudah terlalu kotor, Tuhan tidak mungkin menerimamu. Ayat ini dimaksudkan untuk menghancurkan tipu daya si jahat yang coba merampok pikiranmu, bukan mendekat kepada Tuhan, jadi menjauh dari Tuhan. Dan menjauh dari Tuhan bukan jawaban untuk hidupmu, karena Tuhan mau engkau dipulihkan, Tuhan mau engkau diselamatkan, Tuhan mau engkau diampuni. Dan caranya adalah kau mendekat kepada Tuhan. Setan ingin kita percaya bahwa kita sudah terlalu jauh dari Tuhan dan Tuhan tidak bisa menerima kita. Sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan bahwa Tuhan tidak menunggu kita sempurna, tapi Tuhan menunggu kita kembali mendekat kepadanya. Ingat perumpamaan yang Yesus kasih tentang anak bungsu yang terhilang, yang menghabiskan harta warisannya dengan berbuat dosa, pergi dari rumah bapaknya. Ketika dia kembali dari jauh, bapaknya melihat anak itu dan bapaknya berlari ke arah anak itu di Lukas 15. Bapaknya tidak menunggu anak itu sempurna, bapaknya justru menunggu anak itu kembali. Tuhan menunggumu kembali. Tuhan tidak menunggumu sempurna. Tuhan mau menyempurnakanmu. Tapi Tuhan mau kau kembali kepadanya, dan biarlah Tuhan, izinkan Tuhan menyempurnakan hidupmu. Jadi yang pertama, buat setiap kita yang merasa jatuh, gagal, merasa tidak layak, Tuhan menyediakan tahta anugerahnya untuk engkau dipulihkan. Lalu Tuhan mengajakmu untuk mendekat kepadanya, karena tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan tidak bisa memulihkan, Tuhan tidak bisa mengampunimu. Tuhan hatinya ingin hidupmu pulih, hidupmu bisa taat, hidupmu bisa hidup kudus, hidupmu bisa hidup baik. Karenanya Tuhan mengajakmu di tengah-tengah perasaanmu mungkin merasa kotor, tidak layak. Justru itu waktunya, itu sinyal, itu tanda kamu butuh Tuhan. Bukan lari dari Tuhan, tapi mendekat kepada Tuhan. Kemudian yang ketiga, saya mencatat kita dipanggil, setelah kita mengerti anugerahnya, kita dipanggil menjadi pembawa anugerah bagi orang lain. Saya ulang, kita dipanggil setelah kita mengerti anugerahnya, kasih karunia-Nya, belas kasihannya, pengampunannya, pemulihan yang Dia punya buat kita. Kita dipanggil untuk menjadi pembawa anugerah bagi banyak orang. Pembawa anugerah bagi orang lain. Matius 5 ayat 7, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Kita telah menerima kemurahan dari Tuhan. Berbahagialah kita yang murah hati kepada orang lain. Ingat ketika Yusuf dijahati oleh kakak-kakaknya, dibuang ke sumur, kemudian diangkat lagi dari sumur, dijual kepada pedagang budak, dibawa ke Mesir, dijual ke Mesir. Namun di Mesir ada proses Tuhan, dan singkat cerita, kita semua pasti tahu ceritanya, Yusuf jadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika Yusuf jadi penguasa di Mesir, kakak-kakaknya cari gandum dan mendekat kepada Yusuf. Dan ketika Yusuf memperkenalkan dirinya, ketika Yusuf melihat kakak-kakaknya, Yusuf bukan ingat kejahatan, kesalahan kakak-kakaknya. Kalau saudara baca di kitab Kejadian, Yusuf justru ingat akan mimpinya. Yusuf ingat Tuhan. Dan ketika kakak-kakaknya menjadi ketakutan, Yusuf bilang jangan takut. Dalam Kejadian 50 ayat 19 sampai 21 menceritakan hal itu. Ayat 20 saya bacakan. Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Yusuf sama sekali tidak dendam. Yusuf sama sekali tidak marah. Yusuf
percaya di balik semua kejadian selalu ada rencana Tuhan, selalu ada berkat Tuhan. Sehingga di balik semua kejadian hidupmu selalu ada berkat Tuhan, ada rencana Tuhan. Karena Tuhan berbuat begitu banyak atas hidupmu, mengampunimu banyak, menaruh belas kasihan anugerah yang banyak di hidupmu, jadilah pembawa anugerah buat orang lain. Sehingga banyak orang merasakan juga anugerah Tuhan lewat hidupmu. Jangan menyimpan dendam, jangan tawar dalam kasihmu. Dunia ini penuh dengan dendam, amarah, kasihnya menjadi tawar. Biarlah hidup kita yang dipenuhi anugerah belas kasihan, dipenuhi kasih sayang Tuhan, menjadi pembawa anugerah kasih sayang belas kasihan bagi dunia ini yang sedang kering akan kasih, yang sedang kering akan anugerah, akan kemurahan. Dan saya percaya di pagi hari ini Tuhan sedang ingatkan kita bahwa Tuhan menyediakan anugerahnya. Tuhan mau kita masuk ke tahta anugerahnya, menerima pengampunannya, belas kasihannya, pemulihannya. Lalu kita membawa anugerahnya di hidup kita dan membagikan bagi keluarga kita, teman kita, sahabat kita, bahkan musuh kita. Bagikan anugerah itu. Sehingga banyak orang jadi mengenal anugerah Tuhan, banyak orang jadi datang kepada anugerah Tuhan, dan banyak orang akhirnya dipulihkan. Banyak orang akhirnya diberkati melalui hidupmu. Pagi hari ini saya percaya firman Tuhan kembali ingatkan kita bahwa tahta anugerahnya besar, dahsyat buat setiap kita, luar biasa buat setiap kita. Bagi setiap pribadi yang mungkin merasa tidak layak, saya jatuh, saya gagal, ini panggilan dari Tuhan, ini ajakan dari Tuhan untuk engkau mendekat pagi ini kepada Tuhan, untuk engkau merapat kepada Tuhan, karena Tuhan punya pemulihan buat hidupmu, Tuhan punya pengampunan buat hidupmu, dan Tuhan mau bentuk hidupmu jadi indah, jadi dahsyat, jadi luar biasa, dan Tuhan punya rencana yang terbaik buat hidupmu. Jangan lari dari Tuhan, tapi mendekatlah kepada Tuhan. Puji Tuhan, saya percaya pagi hari ini setiap kita boleh diberkati firman Tuhan. Dan saya mengajak setiap kita satu hati untuk kita merenungkan apa yang Tuhan katakan, meresapi apa yang Tuhan katakan, mengucap syukur untuk firman Tuhan. Dan yuk mari kita tutup dalam doa. Mari kita doa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat perkataan-Mu, terima kasih untuk apa yang Kau nyatakan buat kami. Kami mengucap syukur di pagi hari ini untuk berkat firman-Mu. Firman-Mu tidak kembali dengan sia-sia. Ada tahta anugerah, ada belas kasihan Tuhan di hidup kami. Kami mengucap syukur karenanya. Hamba doa jamaah setiap pribadi, lebih-lebih mereka yang mungkin sedang jatuh, sedang gagal, merasa tidak layak. Pagi ini diberkati Tuhan. Pagi ini menerima lawatan Tuhan. Pagi ini hidup mereka dipulihkan oleh Tuhan. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka, bebaskan yang terikat Tuhan. Beri kelegaan buat yang berbeban berat. Setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word di pagi hari ini, tidak ada yang terlewat, semua diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus, kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Anugerah Tuhan membuat saya jadi lebih indah, lebih kudus, lebih taat, lebih luar biasa. Jika itu responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi hari ini kepada temanmu yang mungkin merasa nggak layak, merasa gagal, merasa jatuh. Bagikan kepada mereka, kepada teman, sahabat, keluargamu, bahkan di media sosialmu, di status WhatsAppmu, biar banyak orang boleh merasakan anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!